Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Sinta Dewi dari Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman Angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan menyajikan tentang proses pembuatan papan plastik WPC atau bisa disebut dengan wood plastic composite pada praktikum industri pengolahan kayu. Mari kita simak videonya. Apa itu WPC? Definisi WPC adalah komposit yang terbuat dari plastik sebagai metrik dan serbuk kayu atau biasa disebut dengan filler yang mempunyai sifat gabungan keduanya, yang terdiri dari komposisi kayu 30% dan serat plastik 70%. Kemudian kedua bahan tersebut dicampur menjadi satu dan ditekan dengan temperatur yang tinggi, lalu dicetak sesuai kebutuhan. Bahan-bahan pembuatan WPC antara lain ada serbuk kayu dan macam-macam plastik atau metrik. Macam-macam plastik atau metrik tersebut antara lain PE, PVC, PP. Produk hasil WPC antara lain pagar, kusen, plafon, dan dinding. Kali ini saya akan menampilkan proses pembuatan papan plastik WPC. Pada umumnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Tahap pertama, yakni persiapan bahan baku, metrik, dan filler. Bahan baku, serbuk kayu, dan plastik. Tahap selanjutnya adalah pengeringan. Tahap selanjutnya adalah penyaringan. Pada penyaringan, diperhitungkan bahan baku yang dibutuhkan saat membuat WPC. Untuk tahap selanjutnya adalah pencampuran kedua bahan. Untuk tahap selanjutnya adalah pencetakan, lalu pengempaan, lalu pengkondisian atau conditioning, terus pemotongan sesuai dengan sampel uji. Yang terakhir adalah pengujian. Nah, di pengujian ini dilihat sifat fisika dan sifat mekanikanya dari WPC tersebut. Langkah-langkah pembuatan WPC antara lain, yang pertama adalah persiapan bahan baku. Untuk bahan baku utama dalam pembuatan WPC adalah metrik, plastik, dan serbuk kayu atau filler. Pembuatan metrik, pada plastik dipotong-potong menjadi ukuran 2 mm. Digunakan untuk mengikat bahan komposit yang mempunyai kerapatan tinggi seperti plastik PE. Jika dipanaskan akan melunak dan jika didinginkan akan mengeras. Yang kedua adalah pembuatan pengisi atau filler. WPC pada umumnya dibuat dengan kandungan kayu sebesar 30-60%. Sebagai pengisi filler, penguat, dan dipilih dari serbuk kayu lunak. Untuk tahap yang kedua adalah pengeringan. Bahan baku keduanya dikeringkan terlebih dahulu, bisa menggunakan oven. Langkah selanjutnya adalah penyaringan. Bahan baku keduanya tersebut antara metrik dan serbuk kayu dapat disaring agar benar-benar murni dalam bahan pembuatan WPC. Buang bahan-bahan lain yang dapat mengganggu kualitas WPC. Dan perhitungkan sesuai dengan perhitungan bahan baku serbuk kayu 30% dan plastik 70%. Langkah selanjutnya adalah pencampuran. Pencampuran dilakukan pada plastik PE dan serbuk kayu pengisi atau filler. Pengisi filler. Dan dicampur dengan menggunakan tangan. Urutan pencampuran antara lain metrik terlebih dahulu, serbuk kayu, dan kemudian metrik ditaburkan kembali. Langkah selanjutnya adalah pencetakan. Bahan yang sudah dicampur tadi kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang sudah disiapkan. Isikan bahan WPC secara penuh pada cetakan tersebut dan jangan sampai ada sela-sela atau celah pada lembaran cetakan tersebut, karena hal ini dapat mempengaruhi kualitas dari WPC yang dibuat. Langkah selanjutnya adalah pengempaan. Pengempaan panas di dalam simple cam atau hot press, yakni papan WPC tersebut yang sudah dicetak
Kemudian dikempa atau dipres dengan suhu jika menggunakan plastik PE 180 derajat dan jika menggunakan plastik PP 120 derajat dalam kurang lebih waktu 10 menit. Tujuan pengempaan adalah untuk melelehkan tekstur plastik tersebut. Untuk langkah yang ke-8 adalah pengkondisian atau conditioning. Setelah dikeluarkan dari mesin Kempa atau hot press, kemudian dikondisikan di luar ruangan, dilakukan untuk menyeragamkan kadar air dan menghilangkan tegakan sisa yang terbentuk selama proses pengempaan panas. Pengkondisian luar ruangan dapat dibantu dengan menggunakan balok kayu atau besi yang berat untuk menekan lembaran WPC agar WPC tidak melengkung. Untuk langkah selanjutnya adalah pemotongan contoh uji. Papan partikel yang telah mengalami conditioning kemudian dipotong sesuai dengan tujuan pengujian. Ukuran contoh uji yang disesuaikan dengan standar pengujian WPC. Untuk langkah terakhir adalah pengujian. Pengujian ini bertujuan untuk melihat fisis dan mekanis dari papan komposit untuk menghitung kerapatan, daya serap air, pengembangan tebal, MOE, MOR, dan keteguhan internal atau IBS. Pengujian MOR untuk keteguhan patah yang merupakan kapasitas beban maksimum yang dapat diterima oleh papan tersebut. Tegakan patah terjadi saat papan menerima beban maksimum, pada saat itu kayu mengalami kerusakan. Pengujian MOE untuk pengujian keteguhan lentur merupakan ukuran kemampuan kayu untuk mempertahankan bentuk aslinya, akibat adanya beban yang cenderung mengubah bentuk dan ukuran benda. Pengujian kerapatan untuk menguji perbandingan antara massa WPC dengan volume pada saat kering. Nilai kerapatan akan menurun ketika adanya ruang kosong yang menyebabkan tidak seragamnya kerapatan papan yang dihasilkan. Hal ini dilakukan karena kerapatan papan juga dipengaruhi oleh sifat dan berat jenis bahan baku. Untuk pengujian WPC selanjutnya adalah pengujian daya serap air. Pengujian ini dilakukan untuk mencerminkan kemampuan papan untuk menyerap air setelah direndam. Pengujian ini bertujuan untuk melihat bagaimana ketahanan papan terhadap pengaruh cuaca jika digunakan untuk penggunaan eksterior. Pengujian selanjutnya adalah pengujian pengembangan tebal. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui perubahan dimensi tebal papan akibat perendaman dalam air dan untuk mengetahui papan ini dapat digunakan untuk penggunaan interior atau eksterior. Untuk selanjutnya adalah pengujian internal IBS. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui keteguhan tarik tegak lurus permukaan IBS. Pada gambar di bawah ini menunjukkan gambar yang pertama, sebelah kiri, pengujian kerapatan dan kadar air. Yang sebelah kanan ada gambar pengujian penyerapan air dan pengembangan tebal. Mari kita lihat gambar di bawah ini. Gambar ini ada pengujian keteguhan lentur MOE dan keteguhan patah MOR. Serta gambar di bawahnya ada pengujian internal IBS. Nah, beberapa pengujian tersebut digunakan untuk menguji kualitas dari WPC yang akan dibuat nantinya. Sekian presentasi dari saya. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat bagi semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa dan jangan lupa subscribe.